Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, fa inna khairal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa inna kulla bid'atin dhalalah wa inna kulla dhalalatin finnar. Saudaraku, dimanapun antum berada, selalu saja ana berharap semoga kita semua selalu dalam keadaan baik. Amin. Saudaraku, kini kita telah tiba di penghujung bulan Ramadan. Sebentar lagi insya Allah kita semua akan bertemu dengan satu hari yang sangat kita nanti-nantikan, yakni Idul Fitri. Saudaraku, terkait dengan Idul Fitri, ada banyak perkara yang wajib diperhatikan oleh kita kalangan kaum muslimin agar Idul Fitri yang insya Allah sebentar lagi akan kita jumpai dapat berisikan dengan peribadatan kepada Allah dengan cara yang benar. Nah, terkait hal ini ada beberapa perkara yang perlu ana ingatkan. Makanya dalam tema kajian kali ini ana ingin membawa tema yang ana beri judul inilah 20 sunnah dan bid'ah sekitar hari raya Idul Fitri yang telah banyak dilalaikan kaum muslimin. Saudaraku, ada banyak pertanyaan yang nanti akan kita jawab dalam kajian kali ini terkait perkara ini. Seperti apakah benar bahwa wanita itu tidak wajib untuk hadir di tempat sholat id? Apakah benar sholat Idul Fitri itu hukumnya hanya sunnah, bukan wajib? Kemudian perkara sunnah apa saja yang terkait dengan perkara ini? Dan banyak hal-hal lainnya yang pantas dan patut untuk diketahui oleh kita kalangan kaum muslimin. Baiklah, kita mulai saja dengan penjelasan spesifik tentang 20 sunnah dan bid'ah sekitar Hari Raya Idul Fitri. Yang pertama, di antara sunnah yang harus diperhatikan oleh kita adalah berhias yang syar'i dan memakai pakaian yang terbaik untuk sholat Idul Fitri dan perayaan Idul Fitri. Ini adalah sesuatu yang sifatnya sunnah. Dalil masalah ini ada banyak. Di antaranya Ibnu Umar radhiyallahu anhuma menceritakan bahwa pada suatu ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah membawakan jubah yang terbuat dari sutra yang beliau beli di pasar sengaja untuk dihadiahkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kemudian setelah ketemu dengan Nabi, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, "Ya Rasulullah, ibta' hadhihi tajammal bihal lil 'id wal wufud." Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini jubah pakailah oleh Anda untuk bisa memperbagus penampilan Anda baik pada saat sholat Id maupun saat menyambut delegasi tamu penting. Sahih Bukhari 948. Saudaraku, pada hadis ini jelas Nabi SAW telah dibelikan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pakaian. Hanya Nabi menolaknya karena yang tadinya dibelikan itu pakaian sutra. Gitu. Ditolak oleh Nabi karena pakaian sutra itu haram bagi lelaki. Tapi di sisi hadis ini yang mau kita tekankan adalah bahwa para salaf dari dulu sudah mengenal bahwa memakai baju baru, baju terbaik untuk dua perkara, yaitu di saat hari raya
dan menerima delegasi tamu penting sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan para salaf. Dan Nabi tidak mengingkari hal itu. Yang beliau ingkari itu cuma karena tadi berupa bajunya baju sutra. Artinya kalau bukan sutra, hal itu tidak mengapa memakai baju yang baru untuk baik berhari raya maupun menerima delegasi penting. Karena itulah dalam hal ini para ulama telah menetapkan sebagaimana salah satunya dikatakan oleh Ibnu Qudamah dalam Al-Mughni juz 3 halaman 114 setelah membawa hadis di atas yang dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu tadi mengatakan wa hadza yadullu ala anna tajammul indahum fi hadhil mawadi kana masyhura. Hadis ini merupakan dalil bahwa berhias di dalamnya termasuk memakai pakaian yang bagus, yang terbaik di kondisi-kondisi seperti itu, yaitu dalam berhari raya dan saat menerima delegasi tamu penting. Karena masyhuro, ini telah masyhur, telah dikenal di kalangan para salaf. Wa qala Malik, Imam Malik rahimahullah berkata, sami'tu ahlal ilmi, aku telah mendengar para ulama menyatakan yustahabbuna tayyib wa zina fi kulli 'id, disukainya agar seseorang memakai wewangian dan berhias di setiap Id, hari raya. Dia memakai pakaian yang baik, termasuk wewangian yang mubah, ya, dan berhias dengan hias yang tidak melampaui batasan syar'i tentunya di dalam fi kulli idin, setiap hari raya. Itu dikatakan disukai oleh para ulama. Lihat sekali lagi dalam Al-Mughni juz 3 halaman 114. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma menceritakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yalbasu yaumal idi burdatan hamra. Adalah kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap datang hari raya biasanya beliau memakai baju burdah warna merah, baju khusus beliau menyambut Ramadan yang paling beliau sukai. Biasanya beliau pakai baju itu. Ini menunjukkan sekali lagi disukainya memakai pakaian terbaik pada saat hari raya. Hadis tadi riwayat Tobroni dalam Al-Awsat nomor 7609 yang hadis ini derajatnya adalah jayyid. Lihat dalam As-Sahihah Syekh Al-Albani rahimahullah nomor hadis 1279. Sekarang kita masuk sunnah kedua. Di antara sunnah lainnya dalam menyambut Idul Fitri maupun Idul Adha, khususnya dalam hal ini Idul Fitri, adalah mandi dulu kalau kita mau melakukan sholat Id. Dalil masalah ini diantaranya Nafi' rahimahullah menceritakan, anna Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu kana yaghtasilu yaumal fitri qabla ayyaghduwa ilal musalla. Kebiasaan Abdullah bin Umar, Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, beliau senantiasa mandi di hari Idul Fitri sebelum beliau berangkat menuju tanah lapang untuk sholat Idul Fitri. Ini diriwayatkan oleh Imam Malik dalam Muwatta nomor hadis 384. Syekh Al-Albani rahimahullah dalam Irwaul Ghalil juz 3 halaman 104 juga telah meriwayatkan satu hadis dari Al-Faryabi bersumber dari Sa'id bin Al-Musayyab, di mana Sa'id bin Al-Musayyab rahimahullah mengatakan sunnatul fitri salas. Sunnah yang terkait dengan Idul Fitri itu ada 3. Yang pertama al-mash ilal musalla, saat berjalan ke tanah lapang, menuju tanah lapang, itu hendaklah dengan al-mash, jalan kaki, bukan dengan naik kendaraan. Itu salah satu sunnahnya. Yang kedua, wal akal qoblal khuruj, makan dulu sebelum berangkat sholat Idul Fitri. Yang ketiga, wal ightisal, mandi, ya, sebelum Idul Fitri. Sanad asar ini sahih. Perlu diketahui
Yang dimaksud mandi ini tentunya hitungannya adalah setelah sholat subuh. Jadi kalau maksudnya maghribnya, walaupun ini besok kita Idul Fitri, maghrib kita setelah itu mandi, itu belum terhitung mandi yang sunnah. Maksudnya mandi yang mendekati Idul Fitri. Batasannya adalah setelah subuh. Ibnu Qudamah rahimahullah mengatakan wa waqtul ghusli yakni lil id ba'da tulu'il fajri fi zahiri kalamul kharqi. Ya, waktu mandi untuk sholat id itu ba'da tulu'il fajri, setelah terbitnya fajar subuh. Ini menurut dohir ucapan Imam Al-Kharaqi. Ya, bahkan Al-Qadhi dan Al-Amidi rahimahumullah mengatakan ightasala qabla al-fajr, jika dia mandinya itu sebelum subuh di hari raya itu, maka ini belum sesuai dengan sunnah. Sebab katanya li'annahu ghusl shalah fil yaumil falam yujzi qabla al-fajri ka ghuslihil jum'ah. Ya, ini tidak dianggap. Ini sama kasusnya seperti kita perintah mandi sebelum Jumat. Tentu saja waktunya bukan misalnya sehari sebelumnya juga sudah mandi. Tentu waktunya yang berdekatan waktunya. Demikian pula yang dimaksud sunnahnya mandi ini, mandinya yaitu ba'da tulu'il fajri, setelah terbitnya subuh di Idul Fitri. Sunnahnya seperti itu. Lihat dalam Al-Mughni juz 2 halaman 275. Yang ketiga, perlu dicatat, haram hukumnya puasa apapun pada hari raya Idul Fitri maupun Idul Adha. Tidak peduli puasa nazar, apalagi puasa-puasa sunnah biasa. Apapun jenisnya, berpuasa di hari Idul Fitri dan Idul Adha haram. Dalil masalah ini dalam Sahih Bukhari 1197. La shauma fi yaumaini. Tidak ada puasa di 2 hari raya. Di 2 hari. Yaitu Al-Fitri wal Adha, kata Nabi SAW. Tidak ada puasa dalam 2 hari raya kaum muslimin. Yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Imam Nawawi rahimahullah dalam Syarah Sahih Muslim juz 4 halaman 271 mengatakan waqad ajma'ul ulama, seluruh ulama telah sepakat ala tahrimi shaumi hadzainil yaumaini bikulli hal. Haramnya berpuasa di 2 hari raya ini dalam kondisi apapun. Sawaan somahuma an-nadhirin, tak peduli apakah itu puasanya puasa nazar au tatawwu atau puasa-puasa sunnah, au kafaroh atau puasa kafaroh, au ghairi dzalik, atau puasa apapun haram. Dan ini ijma seluruh ulama. Kalau ini telah dipahami, kita masuk sunnah yang keempat, yaitu dahulukan makan kalau mau berangkat sholat Idul Fitri. Makan dulu. Ya. Dalil masalah ini Sahih Bukhari 953 dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yaghdu yaumal fitri hatta yakula tamarat. Kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau tidak pernah berangkat menuju tanah lapang untuk melakukan sholat Idul Fitri sampai beliau makan dulu beberapa kurma. Ini nasnya jelas, Sahih Bukhari 953. Al-Hafidh rahimahullah dalam Fathul Bari juz 2 halaman 518 ketika menjelaskan apa hikmahnya kalau untuk Idul Fitri makan dulu. Kalau untuk Idul Adha makannya nanti setelah pulang. Beliau mengatakan al-hikmatu fil akali qabla shalah. Adapun di antara hikmah kenapa kita disunahkan makan dulu sebelum kita berangkat menuju tanah lapang saat Idul Fitri, alla yazun dzona luzumi shaumi hatta yusallil id, agar tidak ada yang menyangka atau dugaan kita masih puasa. Dibatalkan sebab hari itu termasuk hari yang haram
berpuasa. Jadi makanya dengan kita makan menunjukkan secara pasti kita tidak berpuasa di Idul Fitri itu. Demikian keterangan dari Al-Hafidh rahimahullah. Dan perlu kami beritakan dan kami sampaikan bahwa diutamakan makannya itu lebih sunnah lagi. Bentuknya makannya berupa kurma dalam jumlah ganjil. 3 butir, 5, 7, 9 itu lebih sunnah lagi. Dalil masalah ini apa yang diceritakan dari Anas radhiyallahu anhu, di mana ketika beliau mengatakan kebiasaan Nabi itu adalah kalau mau Idul Fitri beliau itu selalu makan dulu. Di situ dikatakan ya makan beberapa butir kurma wa yakuluhunna witra, dan beliau makan kurma tadi dalam jumlah bilangan ganjil. Sahih Bukhari nomor hadis 53. Ibnu Hibban nomor 2861 menceritakan satu hadis tentang apa yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat beliau mau keluar menuju tanah lapang untuk sholat Idul Fitri. Bersumber dari Utbah bin Humaid radhiyallahu anhu, ma kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi tidak pernah keluar di hari Idul Fitri dari rumahnya untuk sholat Idul Fitri hatta yakula tamarot, sampai beliau memakan beberapa butir kurma dulu. Salasan, terkadang beliau memakannya 3 butir, au khomsan atau 5, au sab'an atau 7, au akol atau kurang dari itu, min zalik kurang dari itu, au aksar witron atau lebih banyak, tapi semuanya witro, jumlah bilangannya ganjil katanya. Jadi boleh 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 dan seterusnya, manapun yang dianggap cukup bagi kita. Itu satu sunnah yang juga hendaklah kita hidupkan kembali. Saudaraku, sekarang kita masuk pada sunnah yang kelima. Sholat Id itu sunnahnya di tanah lapang. Walaupun masjidnya lebih gede, walaupun masjid lebih bersih dibanding tanah lapang, tapi tetap sunnahnya itu di tanah lapang. Kecuali tentu ada uzur, hujan besar, baru atau sama sekali di daerah situ tidak ada lahan lain selain masjid. Tapi kalau memungkinkan, usahakan sholat Id itu di tanah lapang dan bukan di masjid. Dalil masalah ini terlalu banyak. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu mengatakan, anna Rasulullah SAW yakhruju yaumal fitri wal adha ilal musalla, adalah Rasulullah SAW keluar pada hari raya Idul Fitri maupun hari raya Idul Adha itu ke musola. Musola yang dimaksud hadis ini seperti ditetapkan oleh seluruh ulama tanpa khilaf adalah tanah lapang, menuju tanah lapang katanya. Sahih Bukhari 956, Muslim 889. Atas dasar ini jumhur ulama, mayoritas ulama sepakat menetapkan sholat sunnah Id itu, baik Idul Fitri maupun Idul Adha, hendaklah dilakukan di lapangan terbuka, bukan di masjid. Walaupun masjidnya lebih lebar, lebih luas, masjidnya lebih bersih, tetap sunnahnya di tanah lapang. Ini adalah pendapat dari madhab Hanafi, sebagaimana terdapat dalam kitab Hasyiah Ibnu Abidin juz 2 halaman 168, pendapat dari madhab Maliki, sebagaimana terdapat dalam Al-Kafi juz 1 halaman 263, pendapat madhab Hambali sebagaimana terdapat dalam Al-Insaf juz 2 halaman 298, dan salah satu sisi pendapat dari Imam Syafi'i, pendapat ulama Syafi'iyah sebagaimana terdapat dalam Al-Majmu juz 5 halaman 5. Bahkan Ibnu Qudamah rahimahullah menyatakan bahwa penetapan sunnahnya sholat hari raya Idul Fitri maupun Idul Adha di tanah lapang itu ijma'. Ibnu Qudamah rahimahullah mengatakan wali anna hadza ijma'ul muslimin. Karena itu seluruh ulama telah sepakat. Fa innan nas fi kulli asrin wa
Yakhrijuna ilal musalla. Seluruh manusia di setiap negeri, daerah, keluarnya itu untuk sholat id ilal musalla, menuju tanah lapang. Fayusallunal id fi musalla. Mereka pun sholat idnya di tanah lapang. Ma'a sa'atil masjid wadiq. Walaupun masjid tadi lebih luas, lebih bersih. Tapi tetap orang sholatnya di tanah lapang. Itu dari dulu sampai sekarang. Ya, sholat id itu. Walaupun masjidnya lebih. Ya, lihat Al-Mughni juz 2 halaman 276. Bahkan salah satu pendapat yang bagus diutarakan oleh Ibnul Hajj Al-Maliki rahimahullah. Yang mengatakan was-sunnah al-madiyah fi sholatil idain an takun fil musalla. Menurut sunnah yang dari dulu ini telah berjalan, sholat 2 hari raya itu hendaklah di tanah lapang. Mengapa? Dikarenakan Nabi kita pernah bersabda bahwasanya sholat di masjidku jauh lebih baik 1000 kali lipat dibanding di masjid lain selain Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa. Tapi bersamaan itu, summa huwa ma'ahadhil fadilah al-azimah, bersamaan dengan keutamaan masjidnya, tetap khoroja Rasulullah SAW, Nabi itu keluar sholatnya menuju tanah lapang. Walaupun beliau mengatakan sholat di masjidku itu 1000 kali lipat lebih baik. Tapi kalau hari id, Nabi nggak di masjidnya. Bagaimana pula kalau masjid lain yang bukan Masjidil Haram, Masjidil Nabawi dan Masjidil Aqsa. Tentu lebih pantas untuk sholat di tanah lapang. Lihat Al-Madkhal juz 2 halaman 283. Kesimpulan, ya, sunnahnya sholat id itu selagi tidak ada hujan, ya, yang menghalangi terlaksananya sholat id di tanah lapang atau tidak ada uzur syar'i lainnya, sholat id itu hendaklah di tanah lapang. Selanjutnya, ikhwan azanillahu wa iyyakum, perlu kita jelaskan pula tentang bagaimana sunnah yang keenam yang perlu dipahami, yaitu wanita walaupun yang sedang haid tetap harus ikut keluar ke tanah lapang, walaupun tentu dia tidak boleh ikut sholat. Tetap dia kalau pelaksanaan sholatnya di lapangan, terpisah tempatnya untuk wanita-wanita yang sedang haid misalkan. Tapi tetap harus ikut keluar untuk mendengarkan khutbah dan melihat kebesaran syiar Islam tujuannya. Kalau di masjid, ya apalagi wanita di luar masjidnya tapi hadir di sekitar situ. Ya, dalil masalah ini adalah apa yang disampaikan oleh Ummu Atiyah radhiyallahu anha yang menceritakan amarona Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nukhrijahunna fil fitri wal adha al awatiq wal huyab wa zawatil khudur. Adalah Rasulullah SAW memberitakan kepada kami para wanita untuk melakukan sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Berlaku juga untuk para gadis, wanita yang sedang haid, dan bahkan al-khudur, yaitu wanita yang sedang dipingit sekalipun. Lalu dikatakan, adapun untuk wanita-wanita yang haid, fayatazilna, maka mereka ini menjauhkan dari tempat sholat itu. Maksudnya tidak ikut sholat. Tapi wayashhadunal khaira wa da'watal muslimin, mereka hanya ikut menyaksikan dakwah kaum muslimin, menyaksikan syiar Islam itu. Jadi tetap hadir di situ walaupun mereka ini ya'tazilun, menjauhkan, ya. Artinya tidak ikut sholatnya, tapi ikut hadir di situ. Sampai Ummu Atiyah radhiyallahu anha waktu itu bertanya ke Nabi, ya Rasulullah, ihdana la yakunu laha jilbab. Ya Nabi, bagaimana kalau ada salah seorang di antara teman-teman kami kalangan wanita, ada yang tidak memiliki jilbab.
Apakah tetap dia harus ikut hadir ke tanah lapang saat itu? Misalkan karena dulu keadaannya miskin, jilbab barangkali hanya punya satu yang dipakai aja, kotor dan sebagainya. Maka kata Nabi, litul bisha uhtuha min jilbabiha. Hendaklah saudaranya meminjamkan untuk saudaranya yang sedang tidak memiliki jilbab. Ini karena ditekankannya perintah wanita ikut hadir di tanah lapang. Sampai pun yang tidak memiliki jilbab, saudaranya pinjami katanya. Yang penting ikut sana, keluar. Ya. Sementara itu ikhwan a'azzani Allah wa iyyakum, dalam hadis lain riwayat Ahmad 27014 disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Shahihul Jami' nomor hadis 7510, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menyabdakan, wajibal khuruj ala kulli dzati nitaq. Wajib keluar menuju tanah lapang bahkan bagi setiap wanita yang masih muda sekalipun. Tentu dengan memakai jilbab syar'i, tentunya tidak bersolek. Kalau syarat-syarat itu kita sudah paham semua. Tapi intinya wajib, telah menjadi kewajiban. Atas dasar ini ikhwan, maka sangat ditekankan agar para wanita itu hendaklah ikut saat Idul Fitri, bahkan yang sedang haid, apalagi yang tidak dalam keadaan haid, untuk hadir di tanah lapang. Bahkan Imam As-Sun'ani rahimahullah dalam Subulus Salam juz 2 halaman 92 mengatakan, wal haditsu dalilu ala wujubi ikhrajahunna, terkait hadis tadi dari Ummu Atiyah bahwa kami para wanita diperintahkan keluar menuju tanah lapang saat Idul Fitri. Ini merupakan dalil wajibnya para wanita keluar menuju tanah lapang saat Idul Fitri. Bahkan tak sedikit ternyata ulama yang mewajibkan sholat Idul Fitri. Mereka berkata sholat Idul Fitri ini fardu ain, bukan fardu kifayah. Kecuali tentu bagi wanita yang sedang haid, dia tidak wajib. Tapi kalau yang tidak sedang haid, bahkan wajib, fardu ain. Ini banyak pendapat ulama yang mengatakan dengan dalil kalau menuju tanah lapang aja bagi wanita yang haid, wajib menurut sebagian ulama. Apalagi sholatnya tentu lebih wajib katanya. Ini adalah pendapat mazhab Hanafi. Yang ana maksud pendapat yang mengatakan sholat Idul Fitri itu hukumnya fardu ain, bukan sekedar sunnah atau fardu kifayah, bukan, tapi wajib. Ya, kecuali sekali lagi tadi wanita yang sedang haid. Ini pendapat dari mazhab Hanafi. Lihat Hasyiah Ibnu Abidin juz 2 halaman 166. Juga salah satu pendapat dari riwayat Imam Ahmad sebagaimana terdapat dalam Majmu' Fatawa juz 13 halaman 161. Pendapat Ibnu Taimiyah lihat dalam Majmu' Fatawa juz 13 halaman 161. Pendapat Ibnu Qayyim lihat dalam As-Shalah wa Ahkamu Tarikuha halaman 39 sampai 40. As-Sun'ani lihat dalam Subulus Salam juz 2 halaman 667. Asy-Syaukani lihat dalam Nailul Jarrar halaman 192. Syekh bin Baz lihat dalam Majmu' Fatawa juz 13 halaman 7. Dan Syekh Al-Utsaimin rahimahumullah alaihim ajmain dalam Majmu' Fatawanya juz 16 halaman 223. Sejumlah ulama yang tadi ana sebutkan menyatakan sholat Idul Fitri itu hukumnya fardu ain. Makanya ikhwan a'azakumullah, perintahkan istri-istri kita, anak-anak gadis kita, ataupun wanita lainnya, agar mereka yang tidak berhalangan haid wajib untuk ikut sholat Idul Fitri. Kalaupun sedang berhalangan tetap harus ikut datang ke tanah lapang. Terlepas ada pendapat ulama yang mengatakan bahwa hukum itu hanya fardu kifayah, yang lebih hati-hati bagi kita berdasarkan dalil-dalil tadi, hendaklah jangan remehkan ini. Hendaklah kita ajak istri kita, anak-anak perempuan kita juga untuk melaksanakan kegiatan sholat Idul Fitri atau juga kegiatan menghadiri khutbah Idul Fitri. Wanita-wanita juga datanglah ke tanah lapang walaupun yang sedang haid sekalipun.
Jika perkara ini telah dipahami, kita langsung masuk ke sunnah yang ketujuh. Sunnah ketujuh yang harus diperhatikan adalah berjalan kaki ke tanah lapang itu tidak berkendaraan, baik sepeda, motor, atau mobil. Tentu jika jaraknya itu tidak terlalu jauh. Ya, kalau puluhan kilo untuk jalan kaki anak kira akan sulit. Misalkan kalau anak dapat jadwal khutbah Idul Fitri, jaraknya 40 kilo tempat anak khutbah. Masa anak harus jalan kaki ke sana? Kayaknya cukup repot ya. Ya mungkin kalau yang jaraknya agak dekat ya bisa dijangkau, utamakan itu dengan jalan kaki. Mana dalilnya? Ibnu Umar radhiyallahu anhuma mengisahkan, karena Rasulullah SAW yakhruju ilal id masyan wa yarji' masyan. Kebiasaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam keluar untuk melakukan sholat id, itu beliau berangkatnya jalan kaki, wayarji, pulangnya masyan, juga jalan kaki. Ini hadis diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan dinyatakan hasan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam Sahih Ibnu Majah nomor hadis 1078. Didukung oleh perkataan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu yang mengatakan minas sunnah, di antara sunnah antakhruja ilal id masyan. Terkait dengan Idul Fitri adalah hendaklah terkait dengan hari raya, bukan Idul Fitri saja. Ya, hari raya, hendaklah seseorang kalau mau keluar menuju tanah lapang tempat sholat masyan, yaitu dengan berjalan kaki katanya. Ini termasuk sunnahnya. Ini ditegaskan pula oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan dinyatakan hasan sanadnya oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam Sahih At-Tirmidzi nomor hadis 530. Atas dasar ini Imam Tirmidzi dalam sunannya juz 1 halaman 296 setelah menyebutkan riwayat tentang dalil hadis terkait berjalan kakinya Rasulullah SAW baik saat berangkat maupun pulang dari sholat Idul Fitri ataupun Idul Adha, sholat id apapun Idul Fitri maupun Idul Adha, beliau mengatakan wal amalu ala hadzal hadis inda aktsari ahli ilmi, dan telah beramal dengan hadis ini segenap ahlul ilmu. Yastahabbuna ay yakhruja rajul ilal id masyan. Para ulama sangat menyukai agar seseorang berjalan menuju tanah lapang itu ketika akan sholat id itu dengan berjalan kaki. Wa yustahabbu alla yarkab, dan mereka menyatakan disukai agar tidak berkendaraan illa min udhrin, kecuali jika dia ada udzur, mungkin kakinya sedang sakit yang sulit untuk berjalan kaki, boleh dia naik beca atau naik mobil ya. Tapi kalau yang tidak ada udzur ya, tempatnya dekat memungkinkan, sunnahnya dengan jalan kaki. Ini juga didukung oleh pernyataan Imam As-Sun'ani rahimahullah dalam Subulus Salam juz 2 halaman 99 yang mengatakan wakana Ibnu Umar, adalah kebiasaan Ibnu Umar radhiyallahu anhuma yakhruju ilal id masyan. Beliau ini kalau keluar menuju tanah lapang untuk sholat id dengan berjalan kaki, wa ya'udu masyan, juga pulangnya dengan jalan kaki. Ini jelas. Sekarang kita masuk yang ke-8, yaitu ambil jalan berbeda saat berangkat dan saat pulang. Jadi kalau kita mau sholat id, baik Idul Fitri maupun Idul Adha, saat berangkat misalnya kita lewat gang A, pulangnya jangan lewat gang A lagi, tapi lewat gang B ya, atau gang C. Yang penting arah kita berangkat dan pulang saat sholat id ini jangan jalan yang sama. Intinya seperti itu. Dalil masalah ini bersumber dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza kana yaumu idin khalafat tariq. Adalah kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam jika di hari id maka beliau khalafat tariq, mengambil jalan yang tidak sama, beda jalannya.
saat berangkat dan saat pulang jalannya tidak sama. Sahih Bukhari nomor hadis 986. Makanya Ibnul Qayyim rahimahullah juga menegaskan kesunahan ini dalam kitabnya Zadul Ma'ad juz 1 halaman 432. Saudaraku, sekarang kita lanjutkan pada sunnah yang ke-9. Sunnah yang ke-9 adalah disyariatkannya bertakbiran, khususnya untuk Idul Fitri, ditekankan pada saat kita keluar dari rumah menuju ke tanah lapang hingga sholat Id dimulai. Dalil dari masalah ini sangat banyak. Di antaranya Az-Zuhri menceritakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yakhruju yaumal fitri fayukabbir hatta ya'tiyal musalli. Kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jika beliau hendak sholat Idul Fitri, maka beliau keluar dari rumahnya menuju tanah lapang, itu beliau bertakbiran dari rumah sampai tiba di tanah lapang tempat pelaksanaan sholat Idul Fitri. Wa hatta yaqdis sholah, dan hingga sholat itu hendak ditunaikan. Sholat Idul Fitri hendak dimulai. Fa idza qadas sholah, dan jika sholat Idul Fitri itu telah dilaksanakan, maka selesailah takbiran. Tidak ada takbiran lagi setelah Idul Fitri. Jadi untuk Idul Fitri yang sangat ditekankan, takbiran itu awalnya saat kita keluar dari rumah kita menuju tanah lapang. Terus di jalan kita takbiran dengan mengeraskan suara masing-masing kita. Sampai di tanah lapang kita terus bertakbiran. Nah, pada saat sholat Idul Fitri dimulai, barulah takbiran selesai, dan setelah itu tidak ada lagi takbiran. Riwayat tadi dari Az-Zuhri dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam As-Sahihah nomor hadis 171. Makanya Syekh Al-Albani rahimahullah dalam As-Sahihah setelah meriwayatkan hadis di atas, beliau mengatakan wa fil hadis dalilun ala masyru'iyyati ma jaru alaihi amalil muslimin minat takbir jahran fit tariqi ilal musalla. Hadis ini merupakan satu dalil disyariatkannya apa yang telah dijalankan oleh kalangan kaum muslimin, yaitu bertakbiran dengan menjaharkan takbirannya itu selama ia berjalan menuju tanah lapang. Ini merupakan sesuatu yang disyariatkan, kata Syekh Al-Albani rahimahullah. Hal ini didukung pula dengan satu riwayat yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dari Az-Zuhri yang mengatakan kana nas yukabbiruna fil id hina yakhrujuna min manazilihim. Dulu para sahabat selalu bertakbiran di hari raya tatkala mereka keluar dari rumah-rumah mereka. Hendak sholat id, keluar dari rumah pagi itu mereka bertakbiran hatta ya'tul musalla, sampai mereka tiba di tanah lapang terus takbiran. Wa hatta yakhruj al-imam, sampai kemudian imam mulai keluar untuk memimpin sholat id, maka saat itulah sakatu, baru mereka diam tidak bertakbiran lagi karena sholat id dimulai. Lihat ini dalilnya dalam Irwaul Ghalil juz 2 halaman 121. Dan ulama telah mengatakan bahwa takbiran saat kita keluar dari rumah menuju tanah lapang ini merupakan sesuatu yang telah dikenal oleh para salafus salih. Dalam Durus Ramadan halaman 24 dikatakan walaqad kana takbir min hinal khuruj minal baiti ilal musalla, dan adalah bertakbiran tatkala kita keluar dari rumah sampai menuju tanah lapang, wa ila dukhulil imam,
dan sampai masuknya imam untuk mulai memimpin pelaksanaan sholat id, itu adalah amron masyhurun jiddan indas salaf, suatu perkara yang telah demikian masyhur, telah dikenal di sisi para salaf. Lihat Durus Ramadan halaman 24. Sayangnya sunnah ini telah lama mati. Jarang di antara kita tatkala kita keluar dari rumah itu bertakbiran dengan menjaharkan suara. Bahkan kita kadang malu. Mestinya kita terus keluar dari rumah menuju tanah lapang, baik di Idul Fitri maupun Idul Adha, itu dengan takbiran Allahu Akbar, Allahu Akbar terus. Bukan hanya waktu di tanah lapang takbiran itu, tapi saat kita keluar dari rumah. Ini sunnah. Yang sayangnya sunnah ini telah mati, dan makanya Syekh Al-Albani rahimahullah mengingatkan hal ini dalam banyak kitab-kitabnya. Saudaraku, jika telah dipahami, maka perlu diingatkan. Takbiran yang dimaksud ini bukan dengan takbiran yang satu komando suara. Sebab kalau selama ini takbiran yang dikenal di kalangan kita, takbiran dengan dipimpin satu orang. Lalu kita ngikuti takbirannya bersama-sama satu suara. Tidak, bahkan masing-masing kita takbiran dengan menjaharkan, tidak usah disama-samakan suaranya. Ini ditandaskan oleh Syekh bin Baz rahimahullah saat mengulas masalah ini. Beliau mengatakan, amma takbir al-jama'i fahuwa bid'ah ghairu masru'. Adapun takbir dengan berjamaah dengan satu komando suara, ini sama sekali tidak disyariatkan, bid'ah, bahkan hal ini bid'ah, kata Syekh bin Baz rahimahullah, sebagaimana terdapat dalam Fatwa Nur al-Darb Ibni Baz juz 13 halaman 354. Jadi takbiran ini yang dimaksud kita masing-masing saja. Ya Allahu Akbar, Allahu Akbar, dari mulai keluar dari tanah lapang sampai di tempat sholat itu, sebelum dimulai sholat Idul Fitri, terus masing-masing kita takbiran dengan menjaharkan. Saudaraku, sekarang kita masuk pada redaksi takbiran yang paling sahih. Redaksi takbiran yang paling sahih itu pertama, lafaz redaksi Allahu Akbarnya 2 kali. Bukan 3 kali. Jadi bersumber dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Annahu kana yaqul, Ibnu Mas'ud jika takbiran di hari raya, maka beliau mengucapkannya Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Cuma 2 kali redaksinya. Allahu Akbarnya itu. Ini Syekh Al-Albani rahimahullah mengatakan ini adalah riwayat yang sahih. Lihat lengkapnya di Irwaul Ghalil juz 3 halaman 125. Kalau yang redaksi Allahu Akbarnya 3 kali, ternyata ini juga sahih. Di dalam Musannaf Ibnu Abi Syaibah yang dikatakan juga oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ini juga sahih, ya. Juga terdapat juga di dalam As-Sunanul Kubra yang kata Syekh Al-Albani juga ini sahih. Ada satu keterangan yang di situ disebutkan telah sahih dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, adalah beliau kalau takbiran redaksinya di redaksi awalnya Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar 3 kali. Kesimpulannya kedua-dua sunnah ini boleh kita lakukan, dan yang utama sekali-kali kita pakai yang redaksi 2 takbir, dan sekali-kali kita pakai yang 3 kali takbir, agar sunnah ini semuanya terpelihara dan hidup. Jadi kalau yang mau 2 kali, tentu Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, dan seterusnya. Kalau yang 3 kali, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, seperti yang biasa banyak dilakukan, dan seterusnya. Jika ini telah dipahami, ada hal yang perlu diperingatkan di sini dan sangat penting. Hari ini redaksi takbiran semakin panjang. Ada yang sampai redaksinya Allahu Akbar walillahil hamd, ada yang Allahu Akbar walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila, la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah, dan seterusnya.
mukhlishina lahuddin hunafa walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. Semakin panjang. Maka para ulama mengatakan hal ini tidak disukai. Jadi redaksi takbiran itu yang lebih utama tentu kita mengikuti salaf. Cukup dengan Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Itu yang banyak dicontohkan para salafus saleh. Jika hal ini telah dipahami, kita lanjutkan pada perkara sunnah yang ke-12. Di antara hal yang harus diingat, bahwa tidak ada sholat sunnah apapun sebelum sholat id di tanah lapang. Tidak ada. Tidak ada syukrul wudhu, tidak ada sholat sunnah mutlak apapun. Di tanah lapang ini nggak ada. Ya, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam shalla yaumal fitri rakaatain. Adalah kebiasaan Nabi jika sholat Idul Fitri, beliau sholat 2 rakaat. Lam yusolli qablaha wala ba'daha. Tapi beliau tidak melakukan sholat sunnah apapun di tanah lapang itu, baik sebelumnya maupun sesudahnya. Enggak ada sholat sunnah apapun. Jadi langsung takbiran, selesai takbiran, langsung pelaksanaan sholat id diikuti, setelah itu khutbah id. Enggak ada sholat sunnah apapun selama di lapangan. Sahih Bukhari 964. Ada satu masalah. Bagaimana kalau sholat id itu ternyata dilakukannya karena mungkin hujan atau di masjid itu dilakukannya di masjid, tidak di tanah lapang. Apakah tetap disunahkan sholat tahiyatul masjid? Kalau di lapangan sudah pasti tidak ada tahiyatul lapangan. Mohon maaf ini supaya dipahami. Nah kalau di masjid apakah ada? Misalkan Ustadz ini kan sholat id nggak ada sholat sunnah apapun. Bagaimana kalau kita sholatnya panitianya hanya ada di lapangan di masjid itu, pelaksanaan sholat idnya. Perlu nggak kita tahiyatul masjid dulu? Sebab hadis tadi tidak ada sholat sunnah apapun. Maka Syekh bin Baz rahimahullah mengatakan, sholatul idain, sholat id, baik Idul Fitri maupun Idul Adha, jika sholatnya itu fil masjid, sholat hari rayanya dilakukannya di masjid, fa innal masyru', maka yang disyariatkan liman ata ilaiha, bagi yang datang di masjid itu, ayyusholliyat tahiyah al masjid, tetap melaksanakan tahiyatul masjid dulu. Majmu Fatawa juz 13 halaman 15 sampai 16. Tetap. Kenapa? Karena tahiyatul masjid itu sholat sunnah yang terpisah sama sekali haknya masjid, tidak terkait. Yang dilarang itu, yang tidak pernah dilakukan Nabi itu sholat sunnah yang tanpa sebab. Kalau masjid itu adalah ada sebab penghormatan ke masjid. Jadi tetap saja dilaksanakan walaupun di hari raya. Kalau sekali lagi pelaksanaan sholat hari raya itu di masjid. Tapi kalau di lapangan tentu tidak ada sholat sunnah apapun di tanah lapang itu selain langsung sholat idnya saja. Demikian fatwa Syekh bin Baz rahimahullah. Kita lanjutkan. Sekarang kita masuk pada sunnah yang ke-13. Sunnah ini termasuk sunnah yang masih banyak kaum muslimin yang belum mengetahuinya. Benar bahwa tidak ada sholat sunnah baik sebelum maupun sesudah sholat Idul Fitri di tanah lapang. Tidak ada. Kecuali tadi kalau pelaksanaan sholat idnya di masjid untuk tahiyatul masjid tetap disyariatkan. Tapi jangan lupa di sunnah ke-13 ini yang jarang kita ketahui, hendaklah orang melakukan sholat sunnah 2 rakaat setelah Idul Fitri, tapi setelah sholat hari Id, Idul Fitri maupun Idul Adha, tapi pelaksanaannya di rumah setelah pulang. Tidak boleh di tanah lapang. Ada sholat sunnah 2 rakaat setelah Id. Pelaksanaannya sekali lagi bukan di tanah lapang, sebab kalau di tanah lapang tadi tidak ada. Tapi setelah kita pulang dari sholat Idul Fitri maupun Idul Adha sampai rumah, kita lakukan lagi sholat sunnah ba'diyah Id yang posisinya dilakukan di rumah.
Dalil masalah ini adalah bersumber dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu yang mengisahkan karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yusalli qabla al-id syai'an, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah sholat sunnah apapun sebelum sholat id, tidak pernah. Fa iza roja'a ila manzilihi, tapi kalau beliau sudah pulang sampai rumahnya, sholat rok'ataini langsung. Barulah beliau sholat sunnah 2 rakaat setelah Idul Fitri di rumahnya di sini. Ila manzilih, di rumahnya. Ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah yang kata Syekh Al-Albani rahimahullah dalam Sahih Sunan Ibnu Majah juz 1 halaman 410, sanadnya hasan. Dengan dasar ini kesimpulannya bahwa sholat sunnah setelah Idul Fitri itu ada 2 rakaat, tapi dilakukan sekali lagi di rumah setelah kita pulang dari sholat sunnah id, baik Idul Fitri maupun Idul Adha. Jika ini telah dipahami, kita masuk sunnah yang ke-14, yaitu mengucapkan tahniah. Ucapan tahniah ini ucapan selamat yang dilakukan oleh para salaf dulu adalah dengan mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Jubair bin Nufair rahimahullah mengatakan, karena ashabun Nabi sallallahu alaihi wasallam idza iltaqu yaumal id, adalah para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajmain. Dulu jika saling berjumpa di hari id, yaqulu ba'duhum li ba'din, masing-masing di antara mereka saling mengucapkan taqabbalallahu minna wa minka, dengan redaksi tadi. Yang utama hendaklah kita mengucapkan dengan redaksi tadi. Adapun bagaimana jika ucapannya dengan minal aizin wal faizin, ada beberapa pendapat. Tapi apapun yang selamat jika kita mengikuti apa yang dilakukan oleh para salaf yang sudah jelas kebenarannya, yaitu dengan taqabbalallahu minna wa minka atau minna wa minkum. Syekh Al-Albani rahimahullah telah membawakan beberapa riwayat asar dari para sahabat radhiyallahu anhum terkait dengan saling mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum dalam kitabnya Tamamul Minnah halaman 354 sampai 355, yang kesimpulannya asar ini beliau katakan sahih, benar datangnya. Jika telah dipahami, kita masuk kepada yang ke-15. Dibenarkan kita menjadikan hari raya bersenang-senang dalam perkara yang mubah. Boleh. Dulu Anas bin Malik mengatakan suatu ketika, ringkas kata, Nabi SAW saat tiba di Madinah melihat penduduk Madinah memiliki 2 hari khusus bersenang-senang. Jadi ada 2 hari khusus untuk bersenang-senang, hari raya mereka ini. Ya, makanya beliau bersabda, qad abdalakumullahu bihima khairan minhuma. Allah telah menjadikan 2 hari yang lebih baik untuk kalian, silakan bersenang-senang. Ini lebih baik dalam syariat. Yaitu apa? Yaumal Adha wa Yaumal Fitri, kata Nabi. Hari raya Idul Adha dan hari raya Idul Fitri. Ini hadis disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam Sahih Sunan Abi Daud nomor hadis 1004. Dari hadis ini kita tahu boleh kita di hari raya mengadakan misalkan ya makan-makan lebih besar, bersenang-senang lebih dari hari-hari biasanya, selama itu tidak ada israf dan tentu saja tetap tidak melanggar hukum syariat. Dan ini telah disepakati oleh para ulama. Kita masuk yang ke-16. Apakah benar dianjurkan kita memberi hadiah khususnya untuk anak-anak? Kita beri hadiah baik dengan uang pada hari raya khususnya. Maka ulama Lajnah Ad-Daimah pernah ditanya, apa hukum kebiasaan memberi hadiah khususnya bagi anak-anak di hari raya? Fahal hadhil idiyah bid'ah am laisa fiha syai'un? Apakah ini termasuk bid'ah atau boleh? Maka jawaban
dari ulama Lajnah Ad-Daimah, la haraja fi dzalik, tidak mengapa hal itu dilakukan, bal huwa min mahasinil adat, bahkan ini termasuk kebiasaan yang baik, wa idkhalus surur alal muslim, bahkan ini termasuk memberi rasa kebahagiaan pada seorang muslim, kabiron kana aw saghiron, bahkan ini boleh berlaku pula memberi hadiah baik orang yang dewasa maupun yang masih kecil, wa amrun raghib fihi syara' al-mutahhar, bahkan ini termasuk urusan yang sangat dianjurkan dalam agama. Lihat fatwa Lajnah Ad-Daimah juz 26 halaman 247. Boleh ya kita beri hadiah ke anak-anak, ya keponakan, tetangga, ya bahkan kepada orang yang dewasa. Memberi hadiah kepada ustadz tentu lebih utama lagi barangkali, ya itu kalau mengerti gitu, ya silakan, tentunya hal ini boleh, ya memberi rasa kebahagiaan. Itu yang ke-16. Kita masuk yang ke-17. Ini termasuk harus diperhatikan, terutama para wanita. Perbanyak sedekah di hari raya. Ya, Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu menceritakan bahwa di antara yang biasa dilakukan Nabi setelah sholat Id, beliau langsung berseru, masih di situ di tanah lapang. Setelah sholat Id, khutbah, Nabi berseru, tasaddaku, 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 wahai para sahabat, ayo di hari ini, maksudnya hari raya, sedekahlah, sedekahlah, sedekahlah. Bahkan lalu dikisahkan di situ, wa kana aktsaru mayatasaddaq an-nisa. Ya, yang paling banyak sedekahnya saat itu para wanita. Sahih Muslim 889. Makanya ikhwan azanillahu wa iyyakum, jangan lupa siapkan sedekah kita yang terbaik, khususnya saat kita hendak sholat Idul Fitri ataupun Idul Adha. Jika ini telah dipahami, kita masuk peringatan, yaitu catatan yang penting untuk kita ketahui, perkara ini termasuk perkara yang haram. Bahkan perkara ini termasuk bid'ah, yaitu pertama, berhari raya di kuburan. Ikhwan, kuburan itu bukan tempat untuk kita bersenang-senang. Tidak selayaknya kaum muslimin menjadikan kuburan, na'udzubillah, justru pada berpesta bersenang-senang di kuburan. Kuburan itu tujuannya tudzakirul akhirah, mengingat akan kematian. Hari ini banyak justru kuburan yang dijadikan tempat berhari raya. Na'udzubillah min dzalik. Ana telah membahas ini khusus dalam adab-adab ziarah kubur. Makanya Anda tidak perlu bawakan lagi dalilnya, karena ini pernah Anda sampaikan dalam bab khusus. Hanya catatan, karena di hari raya ini banyak orang yang kemudian mereka mengadakan pesta kebahagiaan hari raya, merayakannya di kuburan. Na'udzubillah min dzalik. Tidak diragukan, ini haram. Selanjutnya, termasuk bid'ah menyengaja ziarah kubur menjelang hari lebaran. Ini juga sudah Ana pernah sampaikan di kajian Ana khusus tentang sunnah dan bid'ah terkait ziarah kubur. Ziarah kubur itu sunnah, boleh dilakukan 24 jam kapanpun kita punya waktu luang. Tapi menyengaja 1 atau 2 hari kita ziarah kubur dengan anggapan itu hari utama untuk ziarah, tidak diragukan ini bid'ah. Sungguh Rasulullah SAW dan para sahabat ridwanullah alaihim ajmain tidak ada yang pernah menyatakan hal itu diutamakan. Misal menjelang 1 atau 2 hari menjelang Id, kita kalau istilah di sini istilahnya nyekar, berkunjung ke kuburan. Sungguh tidak pernah Nabi maupun para sahabatnya menyukai atau mencontohkan hal yang semacam ini. Makanya ziarah kubur boleh, kapanpun kita ada waktu selagi sesuai dengan syariat boleh, tapi menyengaja dengan anggapan tadi adanya i'tiqad hari utama ziarah kubur itu menjelang Id, maka kepercayaan semacam ini termasuk bid'ah. Dan yang terakhir, yang ke-20, bersalam-salaman lelaki dan wanita yang bukan mahramnya, termasuk pada ipar. Banyak yang lalu menganggap ipar ini nggak apa-apa, yang lain jenis. Ingat apa yang dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, la an yu'tana fi ra'si rajulin bimihyatin min hadid khairun lahu
min ayyamassam ra'atan la tahillullah, ditusuknya seseorang itu dengan besi itu jauh lebih baik daripada menyentuh wanita yang bukan mahramnya. Hadis riwayat Tabrani dalam Mu'jamul Kabir juz 20 halaman 111. Syekh Al-Albani mengatakan hadis ini sahih. Makanya tidak diperkenankan laki-laki dan wanita yang bukan mahramnya bersalaman, bahkan sekalipun dengan memakai misalkan pelapik, ya pakai kaos tangan, tetap tidak boleh. Perkara ini wajib diperhatikan oleh kita semua. Demikianlah saudaraku, 20 perkara yang ana anggap perkara ini wajib diperhatikan oleh kita. Walaupun sebetulnya ada perkara lainnya yang harus diingatkan, tapi ana menganggap 20 perkara ini perkara yang mendesak untuk kita ketahui bersama. Semoga hal ini dapat menambah wawasan bagi kita agar di hari raya dapat kita lebih dekat pada sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam. Kita akhiri kajian ini dengan subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassallallahu ala Muhammadin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.